ketika suamimu merasa sedih dan harus nangis, dibiarkan, jangan diolok-olok gitu, jangan kayak, wah kamu kan laki-laki, cengeng kamu, perempuan pun tidak suka digituin kan. Jadi ya sudah, kasih dia waktu. Kamu butuh aku nggak? Kalau dia bilang nggak, aku pengen sendiri, ya sudah, bukan berarti dia nggak butuh kamu lagi. Saat itu memang tidak butuh, dia hanya pengen sendiri. Tidak usah merasa aku tidak spesial nih. Kadang ada juga kan yang ngerasa ketika misalnya dia sebenarnya udah capek tapi nggak mau nangis karena nggak mau kelihatan lemah gitu. Ya, gengsi lah. Gengsi. Banyak yang menganggap nangis itu lemah. Nangis itu buat anak-anak ibaratnya. Padahal orang dewasa juga boleh kok nangis. Bukan yang nggak boleh nangis ya, boleh. Cuman itu balik lagi, tahu kapannya, tahu waktunya, dan nggak dilebay-lebaykan kayak aku nih lagi sedih, kamu tuh harus tahu ya, nggak gitu juga. Kalau memang kamu butuh waktu untuk nangis ya kasih tahu. Aku perlu mengeluarkan aku perlu mengeluarkan emosiku nih. Kamu butuh ditemani, kamu ngomong, aku butuh kamu temenin. Ketika lo butuh ditemenin ya bilang butuh ditemenin. Tapi kalau misalnya jangan ada kode-kode gitu ya. Jangan kode-kode lah. Lo nggak peka banget sih. Nggak tahu gue lagi sakit misalnya, nggak tahu gue lagi kesel, nggak tahu gue lagi bete apa. Kok kamu nggak ada gitu? Nggak ada kamu sih. Yang ya, harusnya ngomong, aku lagi butuh kamu, hatiku lagi nggak enak, suasana hatiku lagi kacau ibaratnya. Butuh teman ngobrol atau butuh sharing. Dijelaskan gitu. Ya, atau cuman sekedar gini, aku butuh kamu ada di sini, cuman butuh peluk. Udah gitu misalnya. Udah. Kamu nggak usah ngomong banyak-banyak, aku cuma butuh ada kamu aja. Udah. Jadi pasangan paham gitu. Kamu tuh butuhnya apa? Jangan merasa kayak karena kita pasangan, kamu tuh harus tahu apa yang aku butuhin. Enggak. Tanpa harus ngomong. Dia bukan dukun. Nggak bisa. Selama hampir 5 tahun kita menikah ya, aku nggak berusaha untuk seperti itu sih. Dari kita pacaran pun ya, merasa kayak aku butuh sesuatu, aku ngomong. Segengsi-gengsinya cewek tuh apa ya? Kalau seandainya minta apa sih kalau cewek, gue kode-kode tuh aku sampai nggak ngerti kodean cewek. Mas Arif kan termasuk orang yang aktif sosmed ya, entah Twitter, IG, Facebook gitu. Kadang aku chat dia nih, mungkin dia lagi baca grup lain gitu ya di WhatsApp, otomatis kan kelihatan online ya. Terus aku WhatsApp gak dibalas-balas, ya sudah, aku anggap berarti dia lagi ada perlu, lagi melakukan sesuatu gitu. Lagi melakukan sesuatu yang memang lagi nggak lihat kontakku. Nanti pun kalau memang sudah selesai, dia scroll, dia akan lihat ada WhatsApp dari aku. Bukan berarti aku tahu dia online terus aku WhatsApp gak dibalas, terus aku teleponin, nggak akan ada yang suka. Aku tipe orang yang seperti itu, maksudnya Mas Arif pun tahu ketika memang dia WhatsApp aku dan aku nggak balas, berarti memang aku lagi melakukan sesuatu, entah ya sama anak-anak, entah pekerjaan rumah, atau memang aku lagi nggak pengen diganggu ibaratnya. Atau lagi nggak pegang handphone. Sekali di WhatsApp nggak balas, kalaupun memang penting, sekali di telepon nggak diangkat, ya sudah. Nanti ketika aku lihat lagi handphone ada notif dari Mas Arif atau gimana, aku akan telepon balik. Jadi kami penganut yang seperti itu untungnya. Kalau salah satu yang tidak seperti itu mungkin tidak akan awet juga. Atau gini tidak misalnya, akan menikah, gitu. Atau misalnya gini, kayak misalnya ternyata kalau misalnya pas di WA atau di telepon nggak angkat, langsung disampaikan aja tujuannya gitu ya. Maksudnya apa? Kayak contoh misalnya gini, mau pulang nih, aku kayaknya pulangnya bakalan agak telat nih soalnya ada meeting. Atau misalnya kamu mau nitip apa, makanya aku mau pulang, nanti mau mampir ke sini. Langsung disampaikan ya kan? Langsung aja. Toh nanti ketika kita sampai di tujuan, misalnya kalau tadi gue bilang mau beli makan ya, mau mampir kemana, mau beli makan, mau ada mau dititip atau enggak, ketika kita sampai di tujuan, minimal pas buka WA lagi pasti udah dibaca kan, atau udah dibalas kan. Oh, kita tahu itu menghemat waktu kan sebenarnya, dan menghemat emosi. Nggak perlu harus marah-marah. Nah, mana sih nggak dibalas-balas, lama banget, sibuk ya, nggak punya waktu ya buat nggak kayak gitu. Perempuan yang kayak gitu. Kita bukan tipe pasangan yang kayak gitu. Ya ngomong aja tujuan lo apa, perlunya apa, udah. Nanti ketika ada kesempatan pasangan ngelihat WA, dibalas, udah. Sama kayak sekarang kan lagi zaman corona gini ya, aku mau minimalisir untuk keluar rumah. Ketika aku butuh sesuatu yang dibeli dari luar, minimarket gitu ya, aku tahu kapan jamnya Mas Arif pulang. Anggaplah 1 jam sebelum dia pulang aku WhatsApp. Takutnya kan kalau dari pagi dia mengerjakan sesuatu jadi lupa kan, ketumpuk sama chatku juga. Jadi 1 jam sebelum aku pulang, aku kasih tahu aku butuh ini. Aku kasih tahu di mana tempat yang dia biasa beli, biar dia nggak usah nyari-nyari ya.
karena nggak suka juga aku kalau untuk harus tebak-tebak. Aku butuh kopi tapi kamu harus cari tahu kopinya apa yang aku suka, aku nggak suka kayak gitu. Jadi aku butuh barang, anggaplah 3 barang di tempat tiga tempat. Aku kasih tahu dia harus beli di mana. Ketika saat aku chat nggak dibalas, ya sudah, toh ketika dia mau pulang pun dia akan periksa kan, dia akan periksa handphone, dia akan periksa chat segala macam, dia akan tahu gitu aku mau nitip apa segala macam. Nah sesimpel itu. Jadi kayak aku menganggap gini, aku nggak pengen sesuatu yang dibikin rumit gitu. Ini mudah, jangan dibuat seolah-olah teka-teki gitu. Nggak suka aku jadi hubungan yang tebak-tebakan, yang kamu tuh harus mengerti apa yang aku rasain. Ya enggak lah, gimana mau ngerti orang aku nggak ngasih tahu. Seperti itu. Even kita udah menikah selama mau 5 tahun tuh ya kalau aku sedih dia nggak bisa, maksudnya dia nggak merasakan, aku akan ngasih tahu aku lagi sedih nih. Aku ungkapin apa yang buat aku sedih, atau aku lagi marah, atau aku marahnya sama dia, aku bilang aku tuh marah deh sama kamu tuh kayak gini, sudah dengerin saja. Ketika saat aku sudah mengeluarkan apa yang aku omongin, ya udah, marahku berhenti sampai situ, nggak akan aku ungkit-ungkit lagi. Ingat nggak kamu kemarin aku udah marah gini? Ya enggak. Kalau aku marah dikeluarin, selesai. Buat aku sampai situ marahnya. Ya sama seperti bahagia atau sedih, nangis, kecewa, aku kasih tahu bentuk kecewaku karena apa, ya sudah, nggak akan aku perpanjang karena aku tidak ingin menyimpan sesuatu yang jelek gitu. Sesuatu yang jelek ditumbuk-tumbuk akan jadi bom buat kita kan. Jadi ya mengolah emosi pasangan tuh perlu, jangan sendiri, akan capek. Pasangan harus tahu gitu bagaimana cara mengolah emosi pasangan dan emosi dirinya sendiri. Jangan karena dia merasa laki-laki, aku tuh laki-laki, aku nggak mau terlihat gitu, aku nggak mau terlihat sedih di depan kamu. Yang enggak lah, kamu manusia, badannya aja laki-laki, kita adalah manusia, punya perasaan yang sama gitu, emosi pasti sama. Jadi ya sudah, ketika suamimu merasa sedih dan harus nangis, dibiarkan, jangan diolok-olok gitu, jangan kayak, wah kamu kan laki-laki, cengeng kamu. Perempuan pun tidak suka digituin kan. Jadi ya sudah, kasih dia waktu. Kamu butuh aku nggak? Kalau dia bilang nggak, aku pengen sendiri, ya sudah, bukan berarti dia nggak butuh kamu lagi. Saat itu memang tidak butuh gitu, dia hanya pengen sendiri. Biarkan, kasih waktu. Ketika memang dia sudah merasa cukup, dia akan mau membahas, ya udah kita bahas. Kalaupun tidak usah merasa aku tidak spesial nih, enggak. Bukan kayak gitu. Jadi ya menurut kami mengolah emosi seperti itu ya. Sama ini lagi, misalnya ketika kita butuh meluapkan emosi, mungkin ada saat-saat yang meluapkan emosinya dengan me time, atau dengan ngumpul dengan teman misalnya, atau main ke mana, atau ngelakuin sesuatu yang dia suka ya tanpa ada pasangan gitu kan. Bukan berarti ketika pasangannya butuh me time ngelakuin sesuatu yang misalnya katakanlah lu jalan sama cewek lain ya, no, enggak gitu. Ya me time ya udah gitu. Kayak misalnya gini, aku punya aktivitas lain kan di luar pekerjaan ya. Terus sering juga diskusi sama teman yang memang sama-sama dulunya orang lapangan, wartawan di lapangan, atau misalnya sama senior-senior di voice over lah, yang urusannya memang di luar kerjaan. Ya itu, aktivitasku di luar kantor, ya itu adalah aktivitas aku bersosialisasi dengan orang lain di luar pekerjaan kantor, di luar teman kantor. Karena aku membedakan antara teman kantor atau rekan kerja dengan teman main, inner circle lah istilahnya gitu ya. Jadi ada istilah rekan kerja, ada teman. Nah, aku butuh main sama teman gitu yang bukan rekan kerja. Misalnya kita janjian lah di mana, di kedai kopi, atau cuma sekedar ngobrol di chatting di WhatsApp gitu, yang ya pasangan nggak perlu tahu atau pasangan nggak perlu ikut gitu ya, cukup tahu aku pengen ketemu sama si A di sini, mau ngobrol aja, udah lama nggak ketemu, ya udah selesai. Bukan berarti ketika nggak ngajak dia ya nggak perhatian sama dia, enggak gitu. Ya udah, toh kalaupun gue ajak nanti lo ada di situ nggak ngerti apa yang kita obrolin, jadi bete, nggak dianggap kamu ngajak aku tapi aku nggak diajak ngobrol. Ya enggak gitu. Kita berdua nih sama-sama tahu posisi kapan dan di mana dan dengan siapa kita bisa ngajak pasangan buat main lah, bersosialisasi di luar kehidupan kerja kita. Saya sering ngajak Resti, ngajak anak-anak ketika ada aktivitas di luar pekerjaan kantor yang memungkinkan untuk ngajak mereka. Satu,
supaya keluarga juga tahu apa aktivitas kita di luar kerjaan kantor. Yang kedua, keluarga juga tahu suaminya mainnya sama siapa sih, bergaulnya sama siapa. Mungkin suatu hari kita nggak tahu ya, amit-amit tiba-tiba kena musibah di jalan, terus pergi nggak pamit, nggak tahu nih suaminya pergi kemana, tiba-tiba dikabarin, atau bahkan nggak tahu, nggak pulang-pulang, nggak ada kabar, nggak bisa ngabarin, nggak tahu pergi kemana. Bisa nyari kemana. Iya, nggak tahu pasangannya mesti nyari kemana, karena perginya juga nggak pamit, perginya diem-diem. Kenapa diem-diem? Karena takut kalau ngomong nanti dilarang sama pasangannya atau dibawelin sama pasangannya, dianggapnya nggak sayang lah, nggak cinta lah, nggak perhatian lah, macam-macam lah yang sifatnya insecurity. Ya, ada momen-momen ketika kita bisa ngajak pasangan, ngajak anak, ngajak istri buat main bareng sama teman kita. Ada momen yang ya cuman memang urusan gua dan teman gua, lo nggak perlu ikut gitu, yang penting lo tahu gua pergi kemana, sesederhana itu gitu. Ya sudah, ntar juga pulang, ntar juga kalau udah selesai juga pasti ngabarin, udah gitu aja gitu. Mengenal emosi pasangan, kita juga mengelola diri kita sendiri supaya hidup tetap waras, intinya sih gitu. Nggak yang melulu semua hal dilakuin sama pasangan, nggak melulu yang semua hal pasangan harus tahu. Kasarnya nih, ibaratnya ya, sampai kalau mau napas pun harus izin dulu sama pasangan gitu kan. Ya aku bergerah nih, kayaknya aku mau napas dulu nih. Ya. Terus kalau pasangannya belum balas, terus lo tahan napas gitu kan? Enggak, tetap napas juga. Atau misalnya ngomong ke ibu, bu aku mau kentut dulu ya. Ya enggak, kentut aja udah, nggak usah ribet gitu. Terus harus minta izin dulu sama pasangan. Pokoknya kalau kamu mau kentut, kamu harus bilang dulu sama ya enggak juga. Jalanin aja hidup gitu, senormalnya manusia gitu. Makanya maksudnya kayak kalau boleh diruntun dari sebelum Abi gitu ya, pacar-pacarku sebelum Abi, mungkin Abi yang memang bisa ngimbangin aku sih. Karena mungkin umur kali ya. Aku jarang pacaran yang di atas umurku. Biasanya paling nggak sepantar, atau nggak pernah juga sih di bawah, sepantar lah, seangkatan tahunnya. Jadi pola pikirnya tuh aku lebih setingkat di atas dia lah. Jadi ketika chat zaman umur segitu ya, kan harus rutin tuh ya, harus rutin, harus terus-terusan dibalas segala macam. Karena aku merasa kayak aku ada kehidupan lain selain handphone gitu. Ada yang harus aku kerjakan. Saat itu aku sudah kerja, tapi mantanku masih kuliah deh kalau nggak salah. Aku harus kerja, aku harus buat laporan segala macam, aku harus meeting ibaratnya. Dan ada satu waktu chatnya tuh memang lama dibalas itu, karena aku nggak pegang handphone. Terus akhirnya dia mengkodekan apa sih, dia bilang, oh aku sakit gondok nih. Terus responku, ya udah pakai blow aja. Terus dia marah. Kan yang aku tahu orang sakit gondok tuh pakai blow. Obat zaman dulu ya. Jadi yang sebenarnya tuh dia gondok karena dicuekin. Ya aku nggak tahu lah kalau gondoknya tuh gondok dicuekin, aku pikir emang sakit gondok. Terus semenjak itu aku ngerasa kayak kita nggak sepaham nih, kita nggak sefrekuensi. Iya. Aku nggak bisa hidup dengan manusia yang seperti ini gitu. Namanya menikah kan memilih ya, walaupun aku perempuan gitu. Bukan cuma dipilih, tapi aku berhak memilih dengan siapa aku hidup gitu. Semenjak itu kayak nggak bisa nih dibuat masa depan. Karena apa ya? Karena aku nggak suka orang ini bergantung chat tuh harus terus-terusan, harus dibales. Bahkan makan aja aku harus ditanya sudah makan atau belum. Kalau aku lapar aku makan, nggak usah pusing-pusingin kapan aku makan. Kalau ditanya mau makan apa, mungkin mau dibeliin ya, aku kan jawab aku lagi pengen makan ini nih gitu. Tapi kalau ditanya kamu sudah makan belum, hanya untuk pertanyaan basa-basi, aku nggak suka. Bahkan sama suami ya, kalau ditanya kamu sudah makan belum, aku akan nanya mau beliin apa emang. Bukannya sudah makan terus aku jawab sudah. Ya, udah selesai gitu. Pertanyaanmu itu udah selesai. Aku akan nanya emang mau dibeliin apa, mau dijajanin apa. Bukan yang kayak gitu. Aku nggak suka hal-hal yang nggak perlu. Yang nggak perlu drama harus didramain gitu ya istilahnya. Itu nggak akan buat hubungan jadi harmonis sih. Akan jadi kayak menambah masalah baru. Ya itulah untungnya aku ketemu sama yang sepemikiran. Jadi beban hidupku berkurang setengah lah. Ya, balik lagi ke obrolan kita tadi di awal ya. Gimana caranya kita bisa mengolah dan juga mengelola emosi pasangan. Yang paling pertama ya kita tentunya juga harus mengenal emosi kita sendiri dulu gitu.
kita harus mengenal diri kita sendiri dulu gitu. marah. Karena biasanya ini kayak lagi bete nih, aku ngantuk ya, aku ngantuk. Bete ini Ngantuk, Adek. mukanya. Ngantuk. Ketika kita sudah mengenal emosi diri kita bisa mengelola emosi kita, ya minimal kita juga bisa ngajak mengenalkan pasangan ini Emosi loh, ya, emosi bentuk perlu emosi diolah yang loh. tepat tuh kayak gini loh gitu ya. Ketika marah tuh harus bagaimana, ketika kesal, ketika sedih, ketika kecewa, senang, bahagia, kecewa, sakit hati itu kayak gimana. Jadi jelas emosinya. Kita juga bisa tahu, oh bahkan ketika misalnya gini, sampai rumah ngelihat pasangan cemberut aja kita udah tahu, oh lagi ada masalah nih. Cuman masalahnya apa? Belum tahu kan gitu. Ya nggak usah nanya dulu gitu, biarin aja, lihat situasi aja dulu, lihat situasi kira-kira tepat nggak waktunya buat nanya. Kalaupun misalnya tanpa harus nanya, pasangan cerita lagi ada masalah apa, ya udah dengerin gitu. Jangan pas pulang-pulang muka cemberut aja. Iya. Oh, jadi meledak. Malah jadi tambah kesel ya kan gitu. Atau misalnya gini, ketika misalnya lagi chatting di WA ya kan, dijawab cuman oke, siap, ya iya, ya udah, sip misalnya, atau bahkan cuma dibalas sama emot, bukan berarti kamu udah gak sayang sama aku lagi ya? Enggak. Atau misalnya, kamu ngapa sih cuek banget sih sama aku? Ada apa sih? Atau lagi ngapain sih? Lagi sama siapa sih? Emang jawabannya cuma itu. Ya udah, misalnya ketika ditanya, kamu jangan lupa makan ya. Iya, ya udah, terus apa? Kayak seandainya Mas Arif menyampaikan sesuatu yang sudah aku instruksikan, sudah dilakukan sama dia, ya udah, oke, udah, itu ya selesai. Itu jawabanku untuk mengiyakan kalau dia sudah melakukan gitu. Bukan yang setelah dia melakukan aku jawab oke, terus Mas Arif merespon itu doang jawaban itu kamu. Doang itu. Setelah apa yang sudah aku lakukan. Terus aku mau jawab apa? Terima kasih sayang. Terima kasih. Aku sudah melakukan arahanmu sesuai dengan arahanmu ya kan. Enggak gitu juga, ya udah. Jawaban oke iya tuh buat kami berlaku ya. Atau misalnya ketika kalaupun pertanyaannya misalnya udah sarapan belum anak-anak? Udah. Oh ya udah. Itu memang sudah sarapan. Gitu misalnya di rumah ada masakan nggak? Nggak ada. Oh mau beli atau mau nitip nggak? Boleh, mau nitip apa? Kalau boleh berarti aku sudah membebaskan untuk membeli sendiri. Ya, aku aja. akan makan apa yang dia beli. Gitu. Kecuali memang aku lagi inginkan sesuatu, aku akan bilang, aku lagi pengen makan sate ayam nih. Terus nggak ada. Terus dia beli sesuatu yang lain, ya sudah dimakan. Terus aku menyuruh orang lain harus buka ketika makanan itu tutup. Iya kan? Ya sudah. Kan nggak mungkin warung satenya kita suruh buka. Pak buka pak, istri saya mau beli. Harus beli. Enggak. Kalau nggak saya beli nanti istri saya marah. Oh enggak. Membuat sesuatu yang harusnya jadi bahan berantem nggak usah jadi gitu. Maksudnya ya sudah. Kayak aku pagi niat, aku masak ya. Ternyata 30 menit atau 1 jam kemudian aku merasa tiba-tiba kayak males nih, males ke tukang sayur, jadi malas masak deh. Ya sudah. Ya udah ntar beli aja gitu, nggak usah ribet. Kalaupun gitu. Memang abinya pengen ngolah sendiri, dia akan ngolah sendiri dan aku nggak akan cerewet. Nggak, yang kamu tuh nggak bisa masak. Ini masak tuh bagian aku enggak. Ada bahan makanan, kamu mau ngolah ya silahkan. Sudah jadi aku akan makan. Tapi kalaupun sama-sama males, ya taruh kulkas. Nanti kita akan beli aja. Jadi kayak kita mencoba untuk membuat masalah jadi sesimpel mungkin gitu. Nggak yang kayak kamu udah aku kasih uang belanja, sudah ada bahan masakan, malah milih jajan, kamu tuh boros. Ya enggak lah, orang kita makannya berdua kok. Kan nggak cuma aku yang makannya juga ikut makan, dan bahan makanan besok bisa diolah gitu. Maksudnya kayak nggak yang jadi marah-marah karena aku jadi malas masak. Simple gitu, jangan dibikin kayak bahan berantem. Bisa aja kan kalau jadi bikin bahan berantem gitu. Kamu tuh emang nggak ngerasa capek ya aku nyari uang terus kamu hambur-hamburan gitu? Itu bukan bentuk hambur-hamburan. Hanya merasa kayak ternyata ketika aku sudah beli bahan masakan, aku merasa capek gitu, atau ya aku merasa malas, atau mungkin anak rewel. Kita nggak tahu gitu, tiba-tiba misalnya anaknya sakit atau bahkan amit-amit kepleset jatuh gitu kan. Banyak hal yang menyebabkan gitu. Ternyata masak ini nggak jadi. Bukan berarti suami harus masak. Kamu tuh harus masak. Aku nggak mau tahu. Ini bahan harus diolah. Enggak. Untung suamiku tidak seperti itu. Jadi ya sudah. Ya ini salah satu contoh membuat sesuatu jadi mudah gitu. Lelah lo berantem, emang enak. Itu cerita yang bisa kita sharing. Karena ini sudah waktunya tidur juga buat Ade. Ade sudah mulai rewel. Sudah malam nih. Oke, terima kasih
yang sudah nonton, terima kasih juga yang udah support. Iya. Mungkin juga teman-teman punya cerita, punya pengalaman apa Boleh gitu ya dong di share. hubungannya, entah itu hubungan pacaran kayak, Ya. hubungan rumah tangga, hubungan anak sama orang tua, mertua dengan menantu, atau hubungan yang tanpa status. Ya kan? Boleh juga sharing sama kita. Sharing di kolom komentar atau mau lihat di Instagram kita juga boleh. Boleh. Ya, Instagramnya ada di sini nih, di bawah ini. Nanti Jangan lupa dikasih juga tombol subscribe-nya ada di situ. di like, Di like juga. di share, Di-share biar juga. orang pada lihat juga, Gitu. biar bisa belajar bareng-bareng. Biar kita sama-sama sharing ya. Nanti akan aku coba posting lagi polling apa yang perlu kita bahas di Pilotalk ini. Oke. Oke, Sampai ketemu lagi. assalamualaikum. Kapan-kapan. Dadah. Assalamualaikum. Bye. Ada yang ngantuk. Ada yang gantung. Dadah.